Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, saya kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Akan menyampaikan isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara di waktu ini. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi pagi dan tadi sebelum saya ke sini kembali, saya sampaikan berulang kali bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang mengerti dengan benar, mengerti dengan jelas, atau mengerti dengan solid bahwa hidupnya itu memang sudah ada di dalam agenda Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau mengerti dengan benar, mengerti dengan jelas tentang agenda Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Karena dari pihak Tuhan sebenarnya secara tatanannya sudah jelas bahwa Tuhan menghendaki rancangannya di akhir zaman dimunculkan orang-orang yang disebut milik kepunyaannya. Amin. Di akhir zaman dalam timeline of God, Tuhan hendak menyatakan sebuah kesaksian yang dahsyat. Haleluya. Tetapi pertanyaannya, apakah ada orang-orang yang dapat ditemukan oleh Tuhan itu sendiri bahwa mengerti rancangan Tuhan ini? Karena firman Tuhan katakan apabila anak manusia itu datang kembali, apakah dia menemukan iman di bumi? Bapak Ibu Saudara pernah baca firman Tuhan itu? Artinya Tuhan sampai hari ini masih menunggu. Tuhan masih menanti-nantikan orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih untuk Tuhan munculkan di hari-hari ini. Oleh karena Tuhan adalah sabar, ya, Tuhan itu sabar, makanya Tuhan memberikan waktu buat kita. Untuk kita dapat membuat panca indera kita ini jernih kembali supaya kita peka terhadap yang namanya calling atau panggilan rancangan Tuhan itu. Kalau Tuhan sabar sampai hari ini dan Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu Saudara, berarti Bapak Ibu Saudara harus benar-benar pastikan di dalam hatimu harus mengerti ada satu panggilan yang serius dari Tuhan. Amin. Ada satu panggilan yang gak main-main dari Tuhan. Karena begini Bapak Ibu Saudara, semakin dekat hari Tuhan, setan pun berusaha sekuat-kuatnya. Kitab Wahyu katakan maka setan itu turun dalam kegeramannya, geram dia. Makanya setan itu juga berusaha untuk menarik orang-orang yang disebut Kristen ini untuk masuk dalam jebakan Batman-nya, masuk dalam yang namanya perangkapnya. 1 Yohanes katakan, kita tahu kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Di bawah kuasa si jahat, dalam bahasa Inggrisnya under sway, dalam permainan si jahat. Jadi kalau kita hari ini mendengar firman Tuhan datang kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang saya sampaikan. Artinya Tuhan mau Bapak Ibu Saudara dan saya harus ada di dalam agenda Tuhan di hari ini, hari-hari terakhir ini. Amin. Setan pun berusaha Bapak Ibu Saudara. Di bawah kolong langit ini cuma dua, terang dan gelap. Bapak Ibu Saudara. Gak ada abu-abu, enggak. Terang-terang, gelap-gelap. Artinya begini Bapak Ibu Saudara harus wise, harus bijak. Firman Tuhan katakan bahwa
orang-orang yang menanti-nantikan mempelai itu seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuhan mau kita yang mana? Yang bijaksana. Wise. Bahasa saya, Tuhan mencari orang-orang yang cerdas. Yang pintar memilih. Amin. Bilang ke kiri kanannya, kamu itu bijaksana. Haleluya, amin. Ya, jadi jangan menjadi orang-orang yang gak wise. Ya. Karena setan akan membuat perangkap yang begitu rupa ya, sampai kita pun kalau kita gak solid di dalam calling ini, kita gak solid, kita masih ragu-ragu, aduh, kita bisa terhisap ke dalam frekuensinya setan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi saat ini di Indonesia, bahkan kita dengar kemarin ya, yang tanggal 15 Agustus ya, terjadi gempa secara serentak seluruh dunia. Ya, betul ya, 24 jam secara serentak tuh. Ada berapa? 61 titik. Bapak Ibu Saudara lihat, artinya alam semesta memberikan alarm kepada kita. Bersiap-siap. Amin. Bersiap-siap. Jadi kalau kita mengerti dengan serius calling ini, maka kita gak sibuk hidup di dalam yang namanya keluar dari tatanan ilahi. Keluar dari agenda Tuhan. Apa ciri-ciri keluar dari tatanan ilahi? Hidupnya hanya mementingkan diri sendiri. Hidupnya berpusat kepada diri sendiri. Egosentris. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang dikatakan gagal, malang, rusak. Kita capek, kita burn out. Kita menggerutu, kita komplain. Hati kita terus pahit, toksik. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita nggak sibuk di situ. Kalau kita mengerti calling ini dengan genuine, dengan murni panggilan Tuhan. Kesibukan kita, kegiatan kita, kerajinan ketekunan kita adalah menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam agendanya. Oh haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara harus mengerti perangkap setan supaya anak-anak Tuhan itu hidup egois. Kenapa? Karena ego dari mulanya memang itu yang merusak manusia. Dari zaman Taman Eden. Selalu yang dipermainkan tentang itu, ego. Padahal Tuhan sudah kasih tahu dari awal kepada Adam dan Hawa tentang mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Tuhan. Setan selalu main perangkap tentang ego. Gini Bapak Ibu Saudara, Bapa, Anak dan Roh Kudus pun mereka hidup saling bergantung, betul? Yesus bergantung kepada Bapa. Yesus bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus juga gak bisa dia melakukan sesuatu di luar Yesus, gak bisa. Roh Kudus akan memberitakan tentang aku, kata Yesus. Gak ada yang lain. Oh haleluya. Bergantung dia, Roh Kudus kepada Yesus. Demikian Bapa mau memanifestasikan dirinya di bumi ini pakai apa? Harus pakai Yesus. Di dalam tatanan ilahi Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Kalau Tuhan Bapa itu datang ke bumi, kita habis. Dikatakan bumi itu tumpuan kakinya, langit itu tahtanya. Besar banget. Gak ada yang dapat bertahan di hadapan Tuhan yang kudus. Aba itu sumbernya. Makanya untuk masuk ke realmnya manusia, dia harus menjelma menjadi manusia. Menjadi daging. Bapa tetap memerlukan Yesus. Haleluya. Amin.
untuk memanifestasikan dirinya. Alkitab catat bahwa Yesus di dalam dagingnya kepenuhan ilahinya itu dinyatakan. Kealahannya. Bapa yang gak kelihatan itu dapat dilihat dalam Yesus. Nah, kalau Tuhan sendiri hidupnya gak egois, bagaimana mungkin kita hidupnya egois? Gak. Kalau kita hidup egosentris, maka kita keluar dari yang namanya desain Tuhan. Begini Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar di sosial media tentang ikan hidupnya di dalam air. Keluar dari air, ikannya mati. Pohon ketika dicabut dari tanah mati karena hidupnya bergantung kepada tanah. Manusia juga, kalau dia mau hidup sendiri, egois, mati Bapak Ibu Saudara. Karena didesainnya dari siapa? Dari Tuhan. Habitatnya di dalam Tuhan. Nah, habitatnya dalam Tuhan, bagaimana cara hidupnya? Hidup saling bergantung di situ. Amin. Bapa bergantung kepada anak, anak bergantung kepada Bapa. Demikian Roh Kudus. Jadi pada waktu kita hidup egois, kita sedang keluar dan kita merusak diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada satu gambar yang boleh ditampilkan. Ini sudah mungkin yang di ibadah pertama tadi sudah lihat. Apa-apa untuk dikuatkan lagi. Ya, hal yang paling cepat merusak pribadi seseorang adalah egonya. Paling cepat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan juga katakan bahwa ya, kehancuran mendahului orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Kan itu ego, betul? Jadi jangan terjebak terhadap perangkap si jahat ini. Amin. Jangan. Dalam Matius 24 ayat 12 statement Tuhan Yesus. Karena kedurhakan itu semakin banyak, maka kasih orang menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Tesalonika dikatakan bahwa pendurhaka itu bekerja secara diam-diam, secara rahasia. Bapak Ibu Saudara, artinya di sini kalau kita enggak peka, ego itu biasanya secara rahasia juga bekerjanya. Jadi harus hati-hati. Bilang ke kiri kanannya, hati-hati. Hati-hati. Gini loh, ambisi menjadi salah ketika berhenti di diri sendiri. Sekali lagi, ambisi itu baik. Tapi kalau dia berhenti hanya sampai pada diri kita, itu menjadi salah. Tapi ketika ambisi kan artinya sesuatu yang kita mau dapatkan, betul? Sesuatu yang kita kejar, betul? Tapi kalau dia hanya berhenti pada diri kita, maka salah, rusak. Tapi kalau ambisi di dalam misi Kristus, dahsyat. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau berambisi, kita berlomba, firman Tuhan katakan berlomba-lomba di dalam pertandingan iman. Amin. Yang diwajibkan. Artinya ambisi kita harusnya misi Kristus. Haleluya. Amin. Hidup serupa Kristus. Kalau kita mau cari muka Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jangan cari manusia. Amin. Karena manusia pun sama-sama dalam proses pembentukan. Anda akan kecewa. Ekspektasi Anda akan hancur. Jangan. Pandang Kristus. Supaya apa? Cara pandang kita
ditentukan dari sorga. Haleluya. Amin. Ini loh, cara pandang sorga selalu ada kebenaran di dalamnya. Amin. Ada kebaikan di dalamnya. Ada kasih di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengendaki orang-orang yang mengerti calling atau panggilan untuk hidup serupa Kristus ini. Tuhan cari mereka dengan menanti-nantikan Bapak Ibu Saudara. Dari pihak Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan itu dengan bersungguh-sungguh, bahkan Alkitab catat. Tuhan seolah-olah kayak Tuhan gak sungguh-sungguh ya. Tapi Alkitab catat Tuhan itu sungguh-sungguh menanti-nantikan. Bapak Ibu Saudara, jadi please pesan Tuhan hari ini, jangan mau terjebak dalam perangkap iblis yang namanya egosentris. Jangan mau terjebak. Maka gini, kalau kita gak terjebak pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan, selalu pusatnya kepada Christ Center. Amin. Kristus yang menjadi pusatnya. Bapak Ibu Saudara, ingat, arti Kristus adalah yang diurapi. Saya selalu berulang-ulang ngomong, Kristus artinya yang diurapi. Kalau kita pusatnya di dalam setiap pekerjaan kita, pusatnya Kristus, pekerjaan kita diurapi. Haleluya, amin. Pelayanan kita diurapi. Haleluya, amin. Rumah tangga kita diurapi. Anak-anak kita, cucu kita diberkati, diurapi, amin. Haleluya. Hari-hari ini harus kita menunjukkan kepada dunia perbedaan orang-orang yang diurapi dan yang tidak. Orang-orang yang di dalam Kristus dan tidak. Karena dalam kitab Maleakhi dikatakan pada hari terakhir Tuhan akan mengadakan perbedaan. Orang-orang yang beribadah dan yang tidak. Tapi kata ibadah di situ adalah avoda, worship. Worship di dalamnya pasti ada namanya pengurapan, ada Kristus di situ yang menjadi pusatnya. So perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Jangan mau terjebak dalam perangkap si jahat. Karena begini, si jahat tidak pernah membuat hidup kita yaitu baik-baik, enggak. Sekalipun dia bekerja secara rahasia, tetap ujung-ujungnya kita hancur Bapak Ibu Saudara. Artinya begini, sebenarnya akan terekspos juga pada akhirnya. Firman Tuhan katakan orang fasik tidak dapat bertahan di dalam kumpulan orang-orang benar. Dalam Mazmur dikatakan, orang fasik kalau ada di tengah-tengah orang benar dia gak bertahan. Artinya begini, kita gak bisa simpan itu ego kita di dalam Kristus. Kita gak bisa. Akan terekspos. Kalau terekspos, pilihannya mau bertobat atau rebel. Kita harus pilih bertobat, amin. Kita harus mau menyalipkan ego itu, amin. Harus disalibkan, harus dimatikan. Jangan kasih akses, jangan berikan akses. Firman Tuhan katakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Bahasa Greeknya jangan berikan topos. Topos itu tempat tahta, ruang, throne di pikiranmu. Jangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, memang ini butuh yang namanya orang-orang yang mengenali kelemahannya dan bergantung kepada kasih karunia Kristus. Pertanyaannya, orang semua tahu kelemahannya secara pribadi, tapi tidak semua mau bergantung kepada kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengar panggilan Tuhan ini. Tuhan mau kita dimunculkan di hari-hari terakhir ini menjadi saksi, tapi dengan cara kita harus bergantung kepada Kristus. Amin. Hidup berpusat kepada Kristus. Paulus katakan di dalam kelemahanku aku bermegah. Karena di situ
kasih karunia Kristus dan kuasanya bekerja secara sempurna. Artinya begini, bukan saya begini aja, saya apa adanya. No. Tuhan mengembalikan kita kepada apa adanya kita di dalam kemuliaannya. Bukan apa adanya kita dalam dosa. Jadi waktu kita mengenali kelemahan kita, itu waktu yang terbaik kita bergantung kepada Kristus. Haleluya, amin. Jadi orang yang bergantung kepada Kristus itu menunjukkan dia orang yang lemah di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Kalau kita begitu sikap hatinya, mana ada sih tempat untuk ego? Haleluya, amin. Mana ada sih tempat untuk cari validasi? Nggak ada ruang di situ. Kenapa? Karena firman Tuhan benar. Orang yang rendah hati, Tuhan akan angkat tinggi. Amin. Kenapa dia rendah hati? Karena dia bergantung sama Tuhan. Udah gak ada kebanggaan sendiri gitu. Gak ada kesombongan, udah gak ada di situ. Ya, kenapa harus gak ada sombong di situ? Supaya bisa dipakai Tuhan. Amin. Supaya dengan leluasa bejana hidup ini diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, dijadikan saksi, dijadikan bukti di hari-hari terakhir. Amin. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara semua mengerti, jangan mau terperangkap dengan permainan si jahat. 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan bahwa kita diberikan janji-janji supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tuhan memberikan janji-janji berharga. Ya. Boleh ditampilkan ayat firman Tuhannya? Yang tadi betul, Pak. Tuhan memberikan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan janji-janji yang berharga. Apa itu? Ya pada waktu kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja Tuhan pasti lakukan. Oh haleluya. Sekali lagi, tinggal dalam Kristus. Baru firman-Nya tinggal di dalam kita, baru bisa minta apa saja. Supaya apa? Dikatakan, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita menjadi saksi orang-orang yang ada Kristus dalam hidupnya. Oh haleluya. Sehingga begini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mengerti panggilan ini, Kristus ada di dalam kita. Mau masalah keuangan, kalau ada Kristus di situ, ada pengurapan di situ, kira-kira keuangannya yang bermasalah bisa beres nggak? Bisa. Amin. Dalam rumah tangga, ketika ada Kristus di situ, menjadi pusat dari rumah tangga, kira-kira rumah tangganya hancur nggak? Enggak dong. Rumah tangganya pasti harmonis. Amin. Karena nggak ada ego di situ. Haleluya. Sama di dalam komunitas sel, di dalam pelayanan, kalau Kristus menjadi pusat di situ, nggak ada perpecahan. Amin. Nggak ada rasa kasihani diri gitu loh. Nggak ada cari validasi. Nggak ada rasa saya nggak dihargai. Nggak. Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus benar-benar kita bisa rasakan, kita bisa alami dalam hidup kita, maka perangkap-perangkap setan itu pasti nggak ada tempat dalam hidup kita. Haleluya, amin. Amin. So, Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Engkau dan saya di hari-hari ini, agenda Tuhan, timeline
of God, waktu dan musim Tuhan, kita harusnya dari hari ini ke depan semakin hari semakin terang benderang hingga rembang tengah hari. Oh haleluya. Hari ini ke depan seharusnya engkau dan saya semakin dicari orang-orang yang mencari terang. Oh haleluya, amin. Dunia lagi goncang, itu waktu yang terbaik untuk anak-anak Tuhan menjadi penasehat. Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang memberikan solusi. Oh haleluya. Anak Tuhan menuai di waktu-waktu goncang ini terjadi. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, sehingga begini, kita dibedakan. Amin. Kita dibedakan. Orang-orang yang beribadah dan yang tidak beribadah dibedakan. Bapak ibu saudara mau mengalami perbedaan itu? Bilang ke kiri kanannya, jangan mau rugi dong. Iya, Kristus sudah ada di dalam kita, masa kita mau rugi, kita diamkan aja. Ya. Haleluya. Ada satu foto yang saya kasih itu apa? Satu lagi Pak. Tanyakan pada diri kita ya. Yang tanyakan ya. Tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita lakukan dengan Kristus yang telah diberikan kepada kita. Bukan bertanya apa yang Kristus sudah berikan kepada kita. Oh haleluya. Haleluya. Kristus itu, firman Tuhan katakan pengharapan akan kemuliaan. Christ is the hope of the glory yang dicari bangsa-bangsa. Haleluya. Kolose 1. Ya. Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27. Ya, Bapak Ibu Saudara harus mengerti betapa indahnya, betapa dahsyatnya pribadi yang ada di dalam kita ini. Oke, saya bacakan ya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa itu? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Oh, glory, haleluya. Kalau Kristus ada di tengah-tengah pekerjaanmu, ada pengharapan akan kemuliaan di situ. Haleluya. Kalau ada Kristus di tengah-tengah rumah tanggamu, ada pengharapan akan kemuliaan di situ. Dimanapun, kalau ada Kristus, ada hope of the glory. Ada kemenangan pasti Bapak Ibu Saudara. Bukan semoga semua mogok dan gagal, no. Pasti, bilang ke kiri kanannya, pasti. Tuhan tidak mengajar kita itu tebak-tebakan atau meraba-raba jalan blur, no. Bilang ke kiri kanannya, fokus. Kita yang harus fokus, amin. Karena Tuhan jelas, Tuhan sudah bicara jauh, jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara harus mengerti, itu semua karena dosa yang mengakibatkan kita tuh jadi asing dengan yang namanya panggilan Tuhan ini. Kuasa dosa sudah dilucuti oleh Tuhan, sudah dihancurkan. Tapi akibat dosa, ini yang harus kita bereskan. Bagaimana caranya? Sadari Kristus ada di tengah-tengahmu. Jadi panca indera kita ini yang harus kita latih. Nah, bagaimana cara melatihnya? Hadirlah di dalam pemuritan. Hadirlah di dalam setiap komsel, dalam dunia pelayanan. Hadirlah di dalam yang namanya
pelatihan-pelatihan rohania. Kenapa? Di situ panca indera kita dijernihkan lagi. Karena Kristus itu sudah ada di dalam kita sejak kita percaya Injil. Amin. Consciousness kita ini loh, batinia kita ini loh, yang sedang diproses Tuhan. Jiwa kita ini loh. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti hal ini, kita udah gak sibuk dengan perangkap-perangkap si jahat. Amin. Pada waktu kita kenali karakter-karakter dosa, langsung kita bisa tarik pemisahan, garis benang merah. No, bukan. Saya bukan temperamental lagi. No. Oh, haleluya. Saya bukan orang yang tersinggung lagi. No. Kita tahu ada karakter itu, tapi kita menyangkali dan menyalipkan. Inilah seni hidup di dalam Kristus. Haleluya. Kenapa saya bilang seni? Karena itu setiap hari. Amin. Ada ketekunan di situ. Makanya dalam bahasa Inggris ya, doa Bapa kami, hallowed be thy name, our Father who art in heaven. Who art in heaven. Ada seni memuliakan Tuhan itu. Ada seni. Nah, bagaimana caranya? Itu dia, kenali kelemahan yang karena akibat dosa, salibkan dia, selaraskan hatimu dan hatiku dengan kebenaran Kristus. Amin. Haleluya. Karena kita ini orang-orang selamat. Amin. Ini, kita bukan berbuat benar dan baik supaya selamat. No, kita sudah selamat sehingga hidup kita harus benar dan baik. Amin. Amin. Haleluya, amin. Bilang ke kiri kananmu, engkau orang selamat. Haleluya. Jangan dibalik sekali lagi. Kalau kita balik, pantesan kita cepat kecewa sama hamba Tuhan. Pantesan kita cepat kecewa sama kakak rohani. Pantesan kita cepat burn out dalam pelayanan. Pantesan kita cepat cekcok dengan suami atau istri. Saudara, jangan dibalik. Tapi kalau kita mengerti kita orang selamat, kita punya hati yang selalu mau mengenali Kristus ada di tengah-tengahku. Pengharapan akan kemuliaan. Saya pasti bisa berubah. Oh haleluya, amin. Saya pasti bisa menjadi orang lebih sabar lagi. Haleluya. Saya pasti bisa menjadi orang yang lebih terampil lagi. Haleluya, amin. Karena Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya, amin. So apapun pergumulanmu hari ini Bapak Ibu Saudara. Kalau itu mengenai tubuh yang sakit, perhatikan. Ada Kristus di tengah-tengahmu. Pasti bisa sembuh, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Karena Kristus itu ada di tengah-tengah Anda. Ini Alkitab catat. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Oh haleluya. Oh Ibu Saudara, kalau itu seperti harta karun ya, rahasia itu. Bapak Ibu Saudara pasti punya pengejaran yang kuat. Amin. Ini pengejarannya bukan untuk selamat, sudah pasti selamat. Hanya ini harta karun, mengerti maksudnya? Ada anointing tuh, ada kuasa, ada otoritas. Selamat mati masuk surga, iya. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini, masa kita hidupnya babak belur sama setan? Ya kita gak mau kan? Amin. Masa mati di dalam permainan si jahat yang sebenarnya sudah dilucuti. Sudah dihancurkan itu dia. Makanya kita harus seperti 5 gadis yang bijaksana. Punya minyak yang banyak. Amin. Minyak itu berbicara apa? Pengurapan. Pengurapan itu apa? Kristus. Haleluya, amin. Kita harus punya. Ya gimana caranya? Memang harus punya seni. Mengenali kelemahan. Salibkan kelemahan itu. Jalan belajar dari Kristus. Ya, belajar dari Kristus. Berubah seperti Kristus. Berbuah seperti Kristus. Haleluya, amin. Amin. Sehingga begini Bapak Ibu Saudara.
kita menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam kepastian demi kepastian. Oh Bapak Ibu Saudara, Tuhan menantikan iman seperti ini di akhir zaman. Kan dia katakan, kalau aku datang kembali, anak manusia itu datang kembali, apakah ia menemukan iman di bumi? What kind of faith? Iman seperti apa? Iman yang bergantung pada Kristus. Amin. Kalau kita katakan kita hidup di dalam Dia, firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan katakan kalau kamu berkata kamu di dalam Dia, maka kamu harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bilang ke kiri kanannya, wajib. Ini bukan undangan, bukan himbauan. No, wajib. Bapak Ibu Saudara, kalau ada kewajiban ada hak. Kadang-kadang kita ini mau nuntut hak, kita lupa kewajiban. Betul? Tatanannya tinggal dalam Kristus, firman-Nya tinggal dalam kita, baru minta apa saja. Kadang-kadang kita langsung loncat, minta apa saja. Padahal harus tinggal dulu dalam Kristus. Amin. Firman-Nya tinggal di dalam kita. Minta apa saja Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kenapa Tuhan bisa jamin minta apa saja? Ya karena pasti kalau tinggal dalam Kristus mintanya pasti gak aneh-aneh. Amin. Kalau firman di dalam kita pasti mintanya yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu dia. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini masalah apapun yang kau hadapi, perhatikan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Percaya, pegang Kristus dalam dunia pelayanan, dunia pekerjaan, rumah tangga, anak cucu, apapun bisnis, apapun usahamu. Dengar, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jangan mau terperangkap dengan permainan si jahat. Haleluya, amin. Justru kita berbondong-bondong, kita bersama-sama dalam perlombaan iman, satu hati, satu perasaan. Haleluya, amin. Sehingga kita semua sama-sama rendah hati, melayani satu dengan yang lain, menuai jiwa-jiwa datang ke tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Yang sepakat beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Glory, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti membela Anda semua. Karena Dia jamin Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Dia Immanuel, Dia Tuhan yang menyertai. So, jangan takut, jangan cemas. Jangan khawatir. Cukup tahu saja dunia memang semakin hari makin gelap dan kelam. Cukup tahu saja. Tapi jangan masukin di hati. Ya. Justru itu tanda Tuhan ini waktunya for me to shine. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Glory.